Perkenalkan, nama saya Henia Priyanti. Saya mahasiswi Psikologi Paralel 1 tahun 2020, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan melakukan percobaan biopsikologi mengenai perasa pada kulit. Sebelum saya melakukan percobaan biopsikologi tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dan dasar teori perasa pada kulit. Tujuannya adalah untuk mengetahui adanya reseptor-reseptor tekanan sakit dan menentukan letaknya pada permukaan kulit. Dan dasar teorinya adalah kulit merupakan suatu organ pembungkus. Dasar teorinya, kulit adalah suatu organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh yang merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh. Pada orang dewasa, seluruh kulit beratnya sekitar 16% berat tubuh pada orang dewasa dan luasnya 1,5 sampai 1,9 meter persegi dengan tebal yang bervariasi mulai dari 0,5 mm sampai dengan 6 mm tergantung pada letak, umur, dan jenis kelamin. Kulit terdiri dari lapisan epidermis yang merupakan lapisan teratas atau lapisan terluar yang tersusun dari jaringan epitel dan juga terdiri dari lapisan dermis yang berada di bawah epidermis. Kulit berfungsi sebagai alat pelindung bagian dalam, misalnya otot dan tulang, sebagai alat peraba dengan dilengkapi bermacam reseptor yang peka terhadap berbagai rangsangan dan sebagai alat ekskresi serta pengatur suhu tubuh. Dan dalam percobaan kali ini saya membutuhkan seorang PP atau pelaku penelitian. PP ini akan membantu saya sebagai OP atau objek penelitian dalam melakukan percobaan biopsikologi kali ini. PP ini bernama Nurul Hanifah dan merupakan seorang. Percobaan kali ini kita membutuhkan 5 alat untuk melakukan percobaan pada perasa kulit. Nah, yang pertama itu ada serabut. Serabutnya ini kita memakai 2 macam, yaitu yang serabut kasar dan yang serabut halus. Lalu kerucut-kerucut dengan tangkai, yaitu sendok. Setelah itu kikiran kuning atau untuk yang menghaluskan kuku. Setelah itu tempat untuk menaruh air panas, dan di sini saya menggunakan gelas stainless steel. Dan yang terakhir ada gelas. Selanjutnya saya akan melakukan jalannya percobaan. Pada poin A, tempat reseptor tekanan dan sakit OP sekaligus bertindak sebagai PP mengambil serabut yang sudah dibengkokkan. Kemudian serabut itu ditekankan pada kulit punggung OP. Selanjutnya, OP mengambil serabut ijuk yang agak tebal dan kaku. Serabut ini juga ditekankan pada kulit punggung tangan OP, maka akan terasa sakit. Nah, jadi di sini PP akan mengambil serabut kasar terlebih dahulu. Setelah itu PP akan menggesekkan serabut kasarnya ke tangan OP untuk membandingkan mana yang lebih sakit antara punggung tangan atau telapak tangan. Dari percobaan ini dapat dirasakan telapak tangan terasa lebih sakit daripada punggung tangan saat PP menggesekkan serabut kasar ke OP. Selanjutnya, PP akan menggesekkan serabut halus ke telapak dan punggung tangan OP. Lalu OP akan kembali membandingkan mana yang terasa lebih sakit, telapak atau punggung tangan. Dari percobaan tersebut dapat dirasakan punggung tangan terasa lebih sakit dari telapak tangan saat PP menggesekkan serabut halus ke tangan OP, namun tidak sesakit serabut kasar sebelumnya. Saya selaku OP akan melakukan percobaan yang terdapat pada poin B, yaitu tempat reseptor dingin dan panas kerucut-kerucut kecil dari kuningan yang ada tangkainya dimasukkan ke dalam tempat yang ada kikiran kuningannya
Kemudian tempat ini dimasukkan ke dalam sebuah gelas dengan air es. Dengan kerucut tersebut, kulit OP disentuh, kemudian lakukan lagi dengan percobaan menggunakan air panas. Jadi di sini sendok ini akan saya dimasukkan ke dalam gelas stainless yang berisi air panas, lalu didiamkan selama 20 detik. Setelah itu saya akan membandingkan mana yang terasa lebih panas, telapak tangan atau punggung tangan. Dari percobaan tersebut dapat dilihat bahwa punggung tangan terasa lebih panas daripada telapak tangan. Selanjutnya, kikiran kuning akan saya masukkan ke dalam gelas yang berisi air es ini. Dan didiamkan kembali selama 20 detik agar suhu dingin yang ada di gelas tersebut berpindah kepada kikiran kuning. Lalu saya akan membandingkan mana yang terasa lebih dingin, telapak tangan atau punggung tangan. Dalam percobaan tersebut dapat dilihat bahwa telapak tangan terasa lebih dingin daripada punggung tangan. Ya, setelah melakukan percobaan tadi, dapat disimpulkan bahwa ketika kulit menerima rangsangan seperti tekanan tajam dan halus, sentuhan panas dan dingin, bahkan nyeri, rangsangan tersebut akan diterima oleh sel-sel reseptor, yang selanjutnya rangsangan tersebut akan diteruskan ke otak melalui urat saraf, dan oleh otak rangsangan akan diolah kembali. Akibatnya, kita dapat merasakan adanya suatu rangsangan, dan otak pun akan memerintah tubuh untuk menanggapi rangsangan tersebut. Yang percobaan biopsikologi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.